Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, luar biasa, diberkati oleh Tuhan kita yang hebat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada kesempatan kali ini, ya, di video saya ini teman-teman, ya, saya akan bagikan kepada kita semua. Ketika saya melihat memang makin hari, ya, makin saja saudara kita atau bapak kita yang luar biasa yaitu Muhammad Yusuf makin frustasi aja, ya, bagaimana tidak, karena dia banyak melihat di banyak pengajian-pengajian atau seperti majelis dan apapun itu namanya di pertemuan-pertemuan saudara-saudara kita muslim, ada banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan saya percaya juga bahwa kita semua tentunya tidak menginginkan kalau hal ini terjadi ketika ada pertemuan-pertemuan ibadah kita, termasuk di kita sebagai umat Kristen. Tetapi ya inilah yang terjadi di lapangan, khususnya buat saudara-saudara kita muslim. Ketika ada pengajian seperti itu, ada biduan yang kemudian menggunakan atau memakai pakaian yang tidak sopan sepertinya teman-teman, ya. Apalagi kalau misalnya roknya di atas lutut begitu, lalu kemudian bergoyang-bergoyang begitu di saat ada pengajian, lalu disawer lagi sampai bersentuhan, dipeluk dan sebagainya. Nah, ini tentunya hal yang tidak kita inginkan. Dan saya lihat Muhammad Yusuf begitu depresi teman-teman, ya, frustasi melihat kejadian seperti ini. Nah, kita akan langsung saja melihat bagaimana ekspresi dari seorang Muhammad Yusuf dan saya tampilkan di sini. Ini dia. Apa pikiran Anda ketika Anda melihat video-video yang saya tampilkan dari cuplikan ini? Mari akan kita bahas satu persatu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada saudara-saudariku yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk antum semuanya. Bapak Ibu, video ini adalah video kiriman dari saudara-saudari kita semuanya dan saya kumpulkan menjadi satu video untuk kita bahas. Dan video ini, di sepanjang videonya, jangan untuk ditiru, ya. Video ini hanya sebagai bahan edukasi untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi, saya peringatkan, jangan ditiru. Baik, video apakah itu? Mari kita tampilkan satu persatu. Sesuatu itu harus kita lihat objektif, ya. Kalau kita melihat video tadi, ada beberapa laki-laki yang mengerumuni seorang biduan lalu uang berhamburan. Yang pertama, perlu kita komentari, uang yang berhamburan itu untuk menyawer biduan tersebut lebih baik Anda gunakan untuk yatim piatu atau ponpes penghafal Al-Quran. Untuk apa? Untuk disedekahkan ke sana. Lebih baik seperti itu karena akan menjadi amal daripada menyawer biduan, ya, yang mana biduan tersebut kita sawer banyak-banyak lalu kita berpoya-poya sampai menghabiskan uang dengan hal yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia, menghabiskan uang, menghamburkan uang, itu adalah sikap yang berpoya-poya, yang mana berpoya-poya ini adalah perbuatan yang tercela. Dan berpoya-poya ini adalah kelakuan saudaranya syaitan. Mau dalil? Quran surah Al-Isra ayat 29. Jadi kalau saya ngomong itu pasti ada dalilnya Bapak Ibu semuanya, bisa saya tunjukkan gitu. Terus yang kedua, bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam, ya. Apabila dia bukan muhrim, maka tidak boleh untuk bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, daripada kita menyentuh perempuan yang bukan muhrim, lebih baik Anda menyentuh babi yang sangat kotor. Mengapa seperti itu? Kalau kita menyentuh babi yang sangat kotor, kita cuci dengan air 7 kali, sekali dengan tanah, maka beres gitu. Cara toharohnya beres. Tetapi kalau kita memegang perempuan, ya, yang bukan muhrim kita, tangan kita akan dimasukkan ke neraka, yang mana tangan ini adalah bagian tubuh, artinya tubuh kita yang lain juga akan ikut masuk ke neraka. Makanya lebih baik kata Rasul kita memegang babi yang kotor
daripada memegang perempuan yang bukan muhrim kita. Nah, itu dua hal yang perlu saya komentari dari video tersebut. Mari kita lanjutkan videonya. Kalau ini sudah pasti salah. Siapapun orangnya pasti mengatakan salah jika dia Islam. Ya, yang pertama, ada perempuan. Perempuan tersebut seorang biduan lalu membuka auratnya dan bernyanyi-nyanyi sambil berjoget. Diikuti bapak-bapak yang menyawer lalu sambil berpelukan, berjoget bersama dan memakai peci. Nah, kalau Anda mau berjoget seperti itu, sebaiknya Anda lepaskan saja atribut-atribut Islam. Lebih baik orang jahiliyah berjoget-joget tanpa memakai atribut-atribut Islam. Kalau bapak-bapak tadi memakai peci, terus pakaiannya banser, mungkin terkait dengan suatu organisasi. Ya sangat memalukan ya, sangat memalukan hal tersebut. Ya benar saja apa yang dikatakan Rasul kita. Kita ini Bapak Ibu semuanya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti orang-orang terdahulu. Ya orang-orang jahiliyah seperti itu. Ada kiainya. Yang nyanyi pakai rok mini. Ya Allah. Ya Allah, apa-apaan ini? Oh, ada 3. Ini bagaimana ini rumusnya ini? Mencampurkan hak batil ini. Video ini saya dapatkan dari Bang Heri Pras. Kata Bang Heri Pras, dia bingung konsepnya gimana ini. Bang Heri Pras, saudara-saudariku dan Bapak Ibu semuanya tidak perlu bingung. Ini sudah pasti sesuatu yang salah. Karena ada biduan yang menampilkan auratnya di atas panggung. Ini sudah melanggar tentang masalah aurat wanita di dalam Al-Quran kita, Quran Surah An-Nur ayat 31. Ada batasan-batasan aurat wanita, kepada siapa saja boleh ditampilkan. Ada di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Jadi ini udah pasti salah. Salahnya di bagian wanita yang menampilkan auratnya. Bermajelis boleh, pengajian boleh gitu. Tapi nggak perlu juga kali menampilkan hal-hal seperti itu ya, yang mengundang syahwat, terus membuat dosa. Jangan dicampur yang benar dengan yang batil. Lalu bagaimana jika pengajian atau majelis ada perempuannya menyanyi tanpa menampilkan aurat, tanpa saweran? Nah, contoh seperti yang dilaksanakan oleh Gus Ikdam. Sebelum kita ke Gus Ikdam, ada satu lagi video yang akan saya tampilkan. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-temannya. Kok bisa begitu ya? Di saat pengajian, ada tadi kita lihat di video yang pertama ada seorang perempuan bergoyang begitu sampai dipeluk-peluk bersentuhan dengan jemaat-jemaat muslim, disawer lagi. Ini kayak di mana ya? Di tempat-tempat hiburan gitu loh ya. Tapi saya nggak ngerti apakah ini memang sudah kebiasaan, tapi ya ini terjadi memang seperti itu di saat pengajian. Lalu begitu seterusnya ada juga seorang perempuan yang akhirnya berjoget juga di atas panggung bersama seorang pria yang ada pecinya pakai baju banser ya. Lalu yang terakhir itu kalau nggak salah ada juga yang di saat pengajian ya, ada biduan-biduan yang menggunakan rok mini ya, atau rok di atas lutut. Saya pikir ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh saudara-saudara kita muslim, tapi sekali lagi inilah yang terjadi ya. Sebab itu saya pikir ini mungkin saran untuk saudara-saudara kita muslim. Kalau memang benar ya harus didatangkan biduan di acara-acara pengajian seperti itu, harus benar-benar diperketat lah ya. Karena ini juga saya lihat bahwa jadi membuat malu aja begitu ya. Karena kenapa saya tahu bahwa selama ini banyak juga ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa menggunakan rok yang seperti itu pastinya tidak diperbolehkan, apalagi kalau misalnya di atas lutut. Bagi kami sih kalau misalnya menggunakan rok begitu aja tidak menutup aurat ya, seperti saudara-saudara kita muslim yang dari bawah sampai atas tertutup, bagi kami tidak masalah. Tapi seharusnya jangan sampai di atas lututnya itu ada roknya. Jadi diusahakan di bawah lutut lah begitu. Jadi ya inilah yang membuat saya melihat ya Muhammad Yusuf makin galau aja melihat kejadian-kejadian yang seperti ini. Oke, kita akan lanjut saja. Ini dia. Video pengajian diisi dengan joget plus nyawer biduan berjilbab viral di media sosial.
Video viral itu diunggah oleh akun Twitter @kubeh2021, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Dalam unggahannya itu memperlihatkan sejumlah jemaah pengajian berjoget menemani biduan yang melantunkan lagu. Terlihat 3 jemaah berpakaian kemeja dan baju koko warna putih, sarung, dan peci. Tampak mereka berjoget sambil menyawer biduan dengan memberikan uang. Mereka semua terlihat menikmati acara hiburan tersebut. Tampak mereka jemaah dan biduan bernyanyi di depan dengan backdrop acara pengajian. Kalau yang ini komentar saya Bapak Ibu semuanya, yang salah itu dari bapak-bapaknya. Pertama, dia bersentuhan kulit dengan penyanyinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia menghambur-hamburkan uangnya, yang mana sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Menghambur-hamburkan uang atau berpoya-poya itu kelakuan saudara syaiton. Itu yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Dan berpegangan antara laki-laki dan perempuan sudah saya jelaskan juga ya. Jadi masalahnya ada di situ. Kalau untuk biduannya sudah menutup aurat, tidak terlalu kencang berjoget, pengajian itu udah betul gitu loh. Tetapi biduannya ketika disawer bersentuhan tangan, nah itu sesuatu yang salah. Lalu bagaimana dengan Gus Ikdam yang tidak ada saweran, biduannya itu masih menutup aurat, tidak terlalu kencang untuk berjoget, tetapi tempatnya di majelis Gus Ikdam Sabilu Taubah. Baik, hal itu akan saya bahas di video selanjutnya saja agar video ini tidak terlalu panjang. Semoga video ini mengedukasi, hindari video-video yang saya tampilkan tadi ya Bapak Ibu semuanya, baik dari pribadi kita maupun di kampung kita. Jadi sesuaikan pada tempatnya. Itulah intinya. Mari jaga akhlak kita, sesungguhnya Rasul kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi seperti itu. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita sudah melihat tadi teman-temannya bagaimana cuplikan-cuplikan video yang dibahas oleh saudara kita atau bapak kita Muhammad Yusuf ini, seorang ustadz. Ya, kita sih merasa kasihan juga ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Kenapa bisa ada biduan yang menggunakan atau memakai pakaian di atas lutut, ya, rok mini begitu. Ini sangat disayangkan sekali. Dan bagi kita umat Kristen pun pastinya kalau misalnya ada pelayan altar yang menggunakan pakaian seperti itu, tentunya kita pasti akan berikan sanksi. Karena ya bagi orang Kristen jangan dipikir bahwa pakai rok mini itu boleh. Nggak ada diperbolehkan, ya. Kalau misalnya itu terjadi, maka pelayan tersebut harus diberikan sanksi, ditegur begitu, yang nggak boleh. Jadi bagi kami orang Kristen itu beribadah itu harus juga sopan, tetapi tidak harus menutup semuanya, karena itu bukanlah jaminan. Yang penting khusus untuk orang Kristen dan terlebih khusus untuk para pelayan altar, itu diusahakan kalau dia seorang perempuan, roknya itu harus di bawah lutut, ya, karena itu sangat mengganggu biasanya. Ya, dan biasanya juga saya mau sampaikan bahwa di acara-acara ibadah atau acara-acara pertemuan seperti itu nggak ada juga yang namanya biduan, nggak ada. Artinya joget-joget seperti itu nggak ada. Jadi ya saya nggak ngerti juga kenapa bisa hal-hal yang seperti pengajian, majelis seperti yang dikatakan tadi oleh Muhammad Yusuf ada dihadirkan atau didatangkan biduan-biduan yang seperti itu. Bagi kami orang Kristen, ya kalau misalnya itu ada suasana bersukacita, melompat-lompat begitu ya, bertepuk tangan, itu bukan menghadirkan biduan, nggak ada biduan di situ ya. Jadi semuanya jemaat-jemaat yang ada di situ ya bertepuk tangan, dan juga pelayan altar memang memimpin ya sukacita ketika memuji Tuhan. Jadi itulah bedanya ya. Bagi kami begitulah cara kami memuji Tuhan ya, dengan bertepuk tangan, dengan bernyanyi, dan dengan melompat, bahkan dengan menari-nari ya, dan semuanya dilakukan dengan tertib. Oke? Jadi itu aja yang bisa saya bagikan kepada semua pada kesempatan siang hari ini. Semoga saja juga Ustadz Muhammad Yusuf boleh sadar dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di lapangan, di ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan mereka. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.